Puji nama Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Khususnya dalam minggu ini Bapak Ibu. Pesannya adalah Tuhan memahami setiap detail dari kita. Tuhan memahami setiap detail dari kita. Mari kita lihat firman Tuhan, Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-7. Mari kita lihat bersama-sama dan kita juga akan pelajari bersama-sama Bapak Ibu menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini atau dalam minggu ini. Ya, demikian firman Tuhan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita semuanya Bapak Ibu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Apa yang dapat kita lihat atau renungkan dari ayat ini Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan, ayat ini adalah sebagai bukti atau juga sebuah jawaban Tuhan atas kehidupan setiap kita selama ini. Ini bukti bahwa Tuhan tidak tertidur Bapak Ibu. Ini bukti bahwa Tuhan sangat memerhatikan setiap kita secara detail. Mungkin selama ini kita hidup dalam keraguan mungkin Bapak Ibu ya. Hidup dalam ketidakpercayaan. Hidup dalam ketakutan, kecemasan. Dan minggu ini Tuhan membuktikan itu. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan setiap kita. Bahkan melebihi apa yang kita pikirkan Bapak Ibu. Ya. Lewat pesan Tuhan ini membuat saya secara pribadi ya Bapak Ibu ya. Banyak belajar kembali jadinya. Banyak merenungkan kembali. Karena gini Bapak Ibu, hal sederhana saja Tuhan perhatikan gitu. Hal sederhana saja Tuhan pikirkan. Ini hebat loh Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ya, kita dijelaskan kemarin, mungkin kita tidak anggap penting. Tapi Tuhan anggap penting sesuatu yang tidak kita anggap mungkin ya untuk apa gitu. Tuhan tahu banget tentang keberadaan kita. Sebenarnya tidak ada alasan buat kita menjadi takut sebenarnya. Tidak ada alasan membuat kita bimbang dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena pesan Tuhannya jelas Bapak Ibu. Ini kita harus memberikan perhatian secara khusus lewat pesan Tuhan ini. Karena dari hal yang kecil saja Tuhan peduli kok. Bapak Ibu boleh melihat di dalam inti pesan Tuhan, di situ ditekankan sangat jelas. Saya akan bacakan Bapak Ibu, ini penting buat setiap kita, jadi kita belajar berulang-ulang ya. Saya akan bacakan ya. Dikatakan seperti ini, di tengah keadaan apapun yang sedang kita hadapi, bahkan ancaman apapun, Tuhan menyatakan bahwa jangan kita menjadi takut. Kalau rambut di kepala kita saja Tuhan bisa menghitung dan memerhatikannya satu persatu, apalagi diri pribadi kita sebagai umat ciptaannya. Ungkapan sehelai rambut mencerminkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Jika Tuhan saja begitu peduli kepada salah satu bagian tubuh kita yang seringkali dianggap kurang penting, bayangkan betapa besar kasih Bapa kepada kita seutuhnya. Kalimat ini sangat menarik yang bagian akhir. Hal ini seharusnya menyadarkan kita bahwa hidup kita ada di bawah apa? Kendali Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang dapat terjadi tanpa seizin Tuhan.
Ini sudah lengkap Bapak Ibu. Ini yang menjadi perenungan kita. Saya tidak akan jauh-jauh pembahasan dari inti pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Yang pertama kita mau lihat bersama-sama adalah melalui pesan Tuhan ini kita diingatkan untuk belajar tidak takut. Saya ulangi lagi nih Bapak Ibu. Untuk tidak khawatir terhadap apapun juga. Ini kita harus garis bawahi. Apapun juga. Karena di ayat 7 berkata dengan jelas, di ayat 7 di dalam Lukas pasal 12, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini yang saya mau tekankan. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita sudah mendengarkan, sudah dijelaskan, sudah diuraikan di dalam inti pesan Tuhan. Dikatakan jangan kita menjadi takut. Tetapi ketika saya merenungkan ini menjadi sangat menarik. Harus kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Pertanyaannya gini Bapak Ibu. Ketakutan terhadap apa yang Tuhan maksudkan dalam konteks ini? Tentunya kalau kita membaca dalam satu perikop, ada banyak hal yang Tuhan uraikan secara beruntun. Ya. Tetapi pagi hari ini kita akan melihat dua hal. Ketakutan apa sih yang Tuhan maksudkan? Yang pertama adalah ketakutan terhadap kematian tubuh. Ini Bapak Gembala sudah jelaskan juga. Di ayat keempat berkata gini Bapak Ibu, ayat 4 dikatakan seperti ini, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Alkitab menggunakan kata sahabat-sahabatku. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Yang dapat apa? Membunuh tubuh. Dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nah, ketakutan inilah yang muncul kepada setiap orang-orang percaya atau kepada setiap kita sebagai gereja Tuhan. Takut yang namanya kematian tubuh ini. Karena Yesus tekankan ini Bapak Ibu. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Kata mereka ini siapa? Kemarin sudah diuraikan, dijelaskan. Yang Tuhan maksud adalah orang-orang yang berkedok agama kan. Membunuh, melempari, merajam orang atas nama agama kebenaran menurut pandangan mereka. Ya kan? Zaman itu sudah terjadi, zaman sekarang terjadi gak Bapak Ibu? Oh terjadi. Dan Tuhan mau kita melihat ini. Apakah ketakutan itu menyerang kehidupan orang-orang percaya masa kini? Oh iya jelas. Ada banyak orang-orang tertutup untuk tidak mewartakan berita tentang kerajaan Allah kan. Ini tantangan buat setiap kita Bapak Ibu. Tidak leluasa kita menyampaikan kebenaran, memberitakan Injil kerajaan Allah. Enggak segampang itu. Kita bisa lihat, kita nyanyi rohani saja kita bisa dilempar. Apalagi memberitakan kebenaran ini. Nah pada zaman Yesus aja sudah ngeri Bapak Ibu. Ngerinya sama saja sampai sekarang. Itu kita hadapi. Tapi dengan jelas firman Tuhan berkata, jangan takut tentang kematian tubuh itu. Nanti Bapak Ibu baca ayat yang kelima, itu jelas. Siapa yang harus kalian takutin? Dikatakan dalam ayat yang kelima. Jadi kematian, ketakutan tentang kematian tubuh ini, coba kita renungkan bersama-sama. Ya. Firman Tuhan jelas mengatakan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Oke lah mereka bisa membunuh tubuh kita sebagai gereja Tuhan. Tetapi hal itu tidak membuat kita jadi takut. Karena ada tugas yang harus kita lakukan. Apa tugasnya Bapak Ibu? Tugas kita adalah mewartakan kan. Mewartakan tentang berita Injil kepada semua orang. Tuhan pilih kita Bapak Ibu, katakan amin.
Tuhan pilih kita. Tuhan percayakan itu kepada setiap kita, kepada gerejanya. Ini tantangan loh buat kita Bapak Ibu. Tuhan tegaskan jangan takut. Jangan takut terhadap apa? Orang yang membunuh tubuh. Yang kedua, takut terhadap apa Bapak Ibu? Yang kedua adalah takut dilupakan Tuhan. Kadang-kadang perasaan ini muncul di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Takut dilupakan Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian. Ini penting kalimat selanjutnya Bapak Ibu. Tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Tuhan. Nah kita membuat perbandingannya. Kita bisa melihat tentang siapa diri kita Bapak Ibu. Kita ini anak Allah. Kita melebihi dari segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Kita merasa kadang-kadang kayak dilupakan Tuhan. Saya mau sampaikan Tuhan tidak akan pernah sedetik pun melupakan setiap kita. Itu tidak akan pernah Bapak Ibu. Tidak akan pernah membiarkan kita. Sedetik pun. Kadang perasaan itu menghantui kita kan. Perasaan ketakutan itu yang menguasai kehidupan setiap kita. Jadi kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan kan gak ada perhatian, gak ada pertolongan Tuhan. Kita menganggap Tuhan lupakan. Kalau Tuhan tidak jawab pergumulan kita hari ini, kita menganggap Tuhan lupakan. Tidak Bapak Ibu. Saya merenungkan ini. Kata dilupakan Tuhan itu saya sering alamin loh Bapak Ibu. Dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika saya membaca berulang-ulang, iya. Tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Apalagi kita Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah lupakan. Baik kita mungkin di dalam lembah kekelaman sekalipun. Tuhan tidak akan pernah lupakan kita. Mungkin pergumulan kita terlalu berat. Tuhan tidak akan pernah lupakan. Bukankah firman Tuhan mengatakan aku akan menyertai engkau. Kata menyertai itu bukan detik itu. Bukan hanya hari ini, besok dan bulan depan. Enggak. Waktu kita memberikan hidup kita, penyertaan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kapan Bapak Ibu? Setiap waktu. Artinya Tuhan tidak pernah melupakan setiap kita. Kita anak. Saya teringat dengan kisah ini Bapak Ibu. Dengan kematian Lazarus. Di mana Marta dan Maria hidup dalam kecemasan, hidup dalam kegelisahan, kesedihan akibat saudara mereka meninggal. Ketika Yesus tiba pada saat itu Bapak Ibu, apa yang Maria sampaikan? Dikatakan seperti ini, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Mungkin bahasanya mungkin agak lebih sedih Bapak Ibu. Pertanyaan saya gini, apakah Tuhan tahu? Tuhan sangat tahu Bapak Ibu. Tuhan sangat tahu Maria, Marta lagi remuk hatinya. Bahkan melebihi apa yang mereka pikirkan. Ketika Maria bertanya kepada Yesus, Alkitab mengatakan masgullah hati Yesus. Yesus pun ikut bersedih gitu. Apakah setelahnya Yesus diam saja? Enggak. Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Justru Yesus membuktikan. Justru Yesus menjawab tentang ketakutan, tentang kesedihan, tentang kepedihan yang dialami Maria dan Marta. Karena Alkitab jelas 4 hari sudah mati. Sudah membusuk. Ya, kita bisa melihat Bapak Ibu. Bagaimana bisa membuktikan itu. Artinya Tuhan ngerti banget. Tuhan tahu sekali Bapak Ibu.
Mungkin ketakutan-ketakutan kita hadapi. Menganggap kayak Tuhan melupakan kita. Mari kita lihat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Selanjutnya dikatakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi kita belajar jangan takut Bapak Ibu. Jangan khawatir tentang hal apapun juga. Itu poin yang pertama yang dapat kita renungkan bersama-sama. Yang kedua adalah melalui pesan Tuhan ini kita disadarkan betapa besar perhatian Tuhan atas hidup kita. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 7a berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saya mau sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu, betapa pentingnya kita dalam pandangan Tuhan. Bapak Ibu dan saya penting dalam pandangan Tuhan. Maksud saya kata penting di sini bukan karena kita baik loh Bapak Ibu. Bukan karena kita hebat. Karena Tuhan sendiri berkata kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Dari hal apapun di dunia ini. Kita penting karena Tuhan jadikan kita memang penting. Seperti itu Tuhan jadikan kita. Tuhan membuat kita berharga. Kita diangkat, kita diterima, kita diberikan warisan yang tak ternilai. Bahkan Alkitab mengatakan Tuhan memberikan kita kunci kerajaan sorga Bapak Ibu. Itu tidak diberikan kepada dunia loh, tapi diberikan kepada setiap kita. Kenapa Tuhan berikan? Karena kita penting di mata Tuhan. Karena kalau kita berkata tidak penting, ngapain harus Tuhan repot-repot memperhatikan hal-hal yang terkecil gitu. Jadi mendapatkan perenungan tersendiri buat saya Bapak Ibu, itu hebatnya Tuhan. Gak terpikirkan oleh kita, tapi Tuhan sadarkan. Jumlah rambut saja Tuhan tahu kok. Tuhan perhatikan segitunya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ya kalau ikut komsel ya, ini ada pertanyaan yang menarik yang sama-sama tadi malam ya dibahas ya. Ini pertanyaannya ini saya akan sampaikan kepada setiap kita. Mungkin ada yang gak ikut komsel ya Bapak Ibu ya. Makanya ikut komsel. Ya, pertanyaan seperti ini. Penghiburan apa yang mau kita katakan kepada diri kita sendiri? Ini susah gampang loh kita jawabnya Bapak Ibu. Bisa juga kepedean, terlalu kepedean. Ya kan? Dikatakan apa? Penghiburan apa yang mau kita katakan kepada diri kita? Tentunya lewat pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Berani gak kita ngomong saya penting di hadapan Tuhan? Saya berharga di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita mengatakan kita berharga, kita penting, jangan sampai kita mengurangi nilai itu. Jangan hanya sebatas keluar dari ucapan kita. Akhirnya kita juga itu jadi lesu lagi gitu kan. Akhirnya tidak bersemangat lagi. Akhirnya kita punya banyak alasan. Ya, orang suruh ibadah aja susah kok Bapak Ibu. Itu kan yang terjadi kan. Kita penting, kita berharga. Kalau Tuhan bilang kita berharga dan penting, harusnya membuat kita itu terkagum-kagum akan Tuhan Bapak Ibu. Harusnya rasa hormat kita itu begitu tinggi kepada Tuhan.
Itu bentuk perhatian Tuhan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Jadi kita harus menyadarinya. Betapa besar perhatian Tuhan atas hidup kita. Kita mau belajar tentang satu kisah Bapak Ibu. Tentang Zakeus, seorang kepala pemungut cukai. Ini kita mau lihat tentang seberapa penting dan perhatian Tuhan. Kita tahu bahwa Zakeus adalah seorang kepala pemungut cukai Bapak. Kita tahu tentang kisahnya. Itu di dalam Lukas pasal 19 ya, ayat 1-10. Kalau saya membuat pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira Zakeus kepala pemungut cukai ini berhak gak menerima perhatian Tuhan? Kira-kira berhak gak Bapak Ibu? Karena orang yang seorang pemungut cukai, dikatakan seorang orang berdosa. Bahkan dikatakan dalam pengertian saya, dikatakan seperti sampah. Sampah bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi hebatnya gini Bapak Ibu. Sekalipun orang memandang Zakeus adalah seorang yang pendosa dikatakan. Tapi kenapa Tuhan sampai memilih harus menumpang di rumah Zakeus? Saya melihat di situ bentuk perhatian Tuhan secara khusus loh Bapak Ibu. Begitu penting. Karena ada banyak pasang mata yang menghakimi. Ya. Alkitab berkata, mengapa Yesus mau ke rumah orang berdosa? Ia menumpang di rumah orang berdosa. Alkitab mengatakan seperti itu. Artinya sebagian orang melihat itu tidak penting. Tetapi yang saya pelajari adalah ternyata Tuhan juga memperhatikan gitu loh. Ternyata Zakeus itu penting bagi Yesus. Buat orang lain tidak penting. Tapi bagi Tuhan penting. Apa yang terjadi? Keselamatan terjadi di sana. Mungkin sebagian kita ketika mendapatkan pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Kita mungkin menganggap diri kita berdosa, gak penting kayaknya. Tuhan kayaknya saya kayaknya gak penting bagi Tuhan. Saya mau katakan kita penting bagi Tuhan. Mungkin ada orang yang udah mulai mau ke gereja aja melihat, aduh penting gak sih gua? Saya penting gak di hadapan Tuhan? Oh penting loh Bapak Ibu. Fokus kita bukan pandangan orang lain. Tapi pandangan Tuhan tentang kita. Itu jauh lebih penting. Karena kalau kita lihat pandangan orang lain membuat kita kadang-kadang juga kecut. Tapi Tuhan melihat, memberikan perhatian secara khusus. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ketika Tuhan Yesus katakan, Zakeus turun, aku mau menumpang ke rumahmu. Orang-orang mencibir dia, ngapain ya? Ngapain Yesus? Almaranya makan bersama orang-orang berdosa, ke rumah orang berdosa. Buat Tuhan, penting. Sekalipun bagi orang lain tidak penting Bapak Ibu. Jadi poin yang kedua yang kita pelajari adalah, kita disadarkan betapa besar perhatian Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan berkata Tuhan tidak memperhatikan kita. Justru karena kita penting, makanya Tuhan perhatikan kita secara detail. Dua hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.